application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas gitu ya fakta-fakta bahwa diam-diam ternyata Ganjar dan Anies ya tentu bersama pasangannya ya ditinggalkan oleh para parpol yang mendukungnya. Yang benar Pak. Ini yang akan saya bahas nih. Oke deh. Nah ini sebelumnya saya bahas dulu ini yang ringan dan yang lucu dulu ya. Ini ada cuitan dari Partai Sosmed ya baru kemarin ya. Dia bilang apa? Gerombolan yang sama ini dulunya adalah pendukung Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Begitu mereka pindah dukungan, Prabowo langsung menang. Paham kan kenapa selama ini kami bilang beban Anies Baswedan adalah pendukungnya sendiri. Jadi ceritanya Partai Sosmed itu selama ini konsisten lah sebut saja bilang yang menyebabkan Pak Prabowo dulu kalah adalah para pendukungnya. Begitu para pendukungnya dukung Anies, Anies yang kalah gitu ya kira-kira aja. Jadi beban Anies adalah pendukungnya sendiri, kira-kira gitu ya. Kemudian, nah ini kan Ganjar bilang gitu ya, Anda percaya suara saya cuma segitu? Kalau saya sih bilang nggak percaya Pak. Nah bagus tuh. Kalau Pak Ganjar ngomong sama saya, menurut Anda saya harusnya dapat berapa? 5% Pak. Kalau saya ditanya gitu ya. Nah, ibu ini cerdas nih. Ya, ini ada cuitan dari Reski Chan. Siapa saya nggak tahu ini ya. Wek katanya orang pilih calegnya. Kalau calon presidennya belum tentu mau. Karena apa? No, lihat apa kerja Ganjar selama 10 tahun di Jawa Tengah. Oke. Jadi begini. Pertanyaan Pak Ganjar itu dikaitkan dengan perolehan PDIP yang jauh di atas suara Ganjar Mahfud. Waktu pertama kali quick count kan parpol PDIP dapat berapa itu ya 19%-an lebih gitu ya. Sedangkan Ganjar di 16-17%. Jadi dia nggak percaya gitu ya. Padahal sudah pernah saya tayangkan di konten saya sebelumnya. Waktu itu banyak orang-orang pendukung PDIP yang bilang PDIP partaiku, Prabowo pilihanku. Jadi untuk caleg dia pilih caleg dari PDIP, tetapi untuk presiden dia pilih Prabowo. Kenapa dia pilih caleg dari PDIP? Mungkin dia kenal sama caleg PDIP, mungkin saudaranya, familinya, tapi dia lebih srek pilih presidennya Prabowo. Nah, termasuk ibu ini. Nah, kita lihat ya videonya dari ibu ini nih yang ada di cuitan Reski Chan. Oke, yuk kita nonton videonya. Halo, selamat siang. Surat terbuka buat Saudara Bambang Pacul dan Saudara Aryo Bimo dari Sukoharjo. Bambang Pacul yang menangani Karanganyar. Mas Bambang, saya ingin menjawab dengan fakta dan nyata. Di Karanganyar, orang masih menyukai Anda. Itu sebabnya banyak yang milih PDI, milih Anda. Tapi kalau disuruh milih Ganjar, mereka tidak mau. Kalau toh mau, cuma sedikit. Itu jawabannya. Mas Aryo Bimo, kamu juga orang Sukoharjo. Kamu melupakan aku ya? Kamu di sini itu masih disegani, masih disayangi Mas Aryo Bimo. Makanya kalau milih kamu mau, tapi milih Ganjar emoh. Itu jawabannya. Jawab gitu aja kok pada bingung. Kemana suaranya? PDI kok lebih tinggi. Ganjar orang rendah ya rendah. Orang milih Ganjar nggak mau. Milih PDI. Ibu ini cerdas banget gitu ya. Dia bilang Pak Bambang Pacul. Orang-orang sini masih pilih Pak Bambang Pacul. Masih suka sama Pak Bambang Pacul. Begitu juga Aryo Bimo.
Tapi kalau disuruh pilih Ganjar sebagai presidennya, pilihnya Prabowo. Masa gitu aja nggak bisa mikir? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan kan, ibu ini cerdas ya. Jadi jelas ya kenapa Ganjar pakai nanya lagi, nggak usah nanya gitu ya. Nah, tadi kan yang pertama kita lihat alasan kenapa Anies Baswedan jadi kalah. Ini juga penyebab ya kenapa Anies Baswedan mungkin kan sebelumnya udah saya bahas seperti Butet lah, seperti Cak Lontong lah, seperti Ahok lah dan lain-lain. Nah ini kita lihat nih ada sebuah cuplikan film sederhana tapi ini yang mungkin membuat orang jadi milih Pak Prabowo. Yuk kita lihat nih videonya, menarik menurut saya. Bentar nih ya, kita lihat nih videonya, mantap. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena, sorry. Orang tua apa? Siap pedagang. Pedagang ini. Pedagang apa? Siap. Tukang bakso ini. Dan jamu. Tukang bakso. Siap. Orang tua bapak. Siap ya. Adikmu berapa? Siap 1. Kalian berdua aja. Siap. Adikmu laki atau perempuan? Siap laki-laki. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu tukang bakso akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapakmu. Siap. Kamu sungkem sama bapakmu. Siap. Videonya sederhana ya, di awal Ibu Mega mungkin mau membuat lelucon kali ya. Dia pesan sama anak-anaknya jangan pilih jodoh yang tukang bakso. Tapi Pak Prabowo malah mengapresiasi tukang bakso yang merupakan seorang ayah dari sebut saja itu saya lihat sih mahasiswa tapi pakai baju ini ya, tentara, mungkin di Unhan kali ya, saya nggak tahu jelasnya. Dipuji sama Pak Prabowo, dia bilang ayahmu itu pahlawanmu meskipun tukang bakso gitu ya, kamu harus sungkem sama bapakmu. Jadi Pak Prabowo itu mengapresiasi tukang bakso. Itu juga mungkin tukang bakso pada kesel gitu ya. Dan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi makan sama menterinya makan bakso gitu ya, itu kali ya, saya nggak tahu lah ya, oke. Lucu aja nih videonya. Nah, kemudian ini juga yang mungkin menyebabkan Ganjar kalah. Di sini V mencuit, dia bilang hihihi pantas 16%. Nah itu ada video. Nah videonya kita lihat nih, lucu, nanti baru saya komentar. Yuk kita lihat videonya. Saya nonton videonya juga mau ketawa ya. Ternyata dia ini pengagum Ganjar gitu ya. Dia mencegat Ganjar di mana gitu ya. Dia kasih baju sama spidol dengan tujuan minta tanda tangan Ganjar. Ganjar ambil seakan-akan mau ngambil gitu spidolnya, mau tanda tangan tapi ditinggal pergi. Kecewa dong fansnya. Mestinya berhenti sebentar lah, semenit tanda tangan gitu ya. Ditinggal. Mungkin gara-gara itu jadi kualat tuh ya. Nggak tahu deh. Nah ini dia. Ini adalah cuplikan video ya, ini dicuit oleh Tukang Maido. Dibilang video termahal tahun ini. Kan ada beberapa hari yang lalu Pak Jokowi mengadakan pertemuan dengan Surya Paloh, ketua Partai Nasdem, ketua umum lah. Partai yang mengusung Anies Baswedan dan Caimin. Anda lihat di situ. Pak Surya Paloh sungkem cium tangan sama Pak Jokowi. Nah inilah video termahal ya. Anda ngerti kan maksudnya ya? Saya menduga kemungkinan besar karena Nasdem udah sadar ini selesai sudah Pilpres. Anda coba ceklah orang Nasdem mana, memang dia berbeda ya. Dia mendukung Anies dan Caimin. Anda boleh lihat politikus Nasdem mana. Mungkin ada, tapi itu hilang dari pantauan saya, yang menyerang Prabowo Gibran. Beda dengan politisi partai-partai lain dari kubu sebelah. Nah jadi
Anda bisa lihat ini, saya menduga sih kemungkinan karena Nasdem sadar ini sudah selesai, bisa-bisa ya dia ikut ke kubu 02 karena nggak ada putaran kedua lagi. Mau ngapain lagi? Ngapain perang? Udah kalah. Kan gitu ceritanya ya. Oh, nah kemudian ini juga udah saya bahas 2 kali. Ini dicuit oleh Octavianus Yahya Putra. Tambah ini lagi, siap-siap tambah kebakaran jenggot, maka santuy aja politik itu, ngopi gitu ya. Mardhani Alisera dari PKS yang juga partai pendukung Anies Caimin bilang, sudahlah kita dengar suara rakyat. Artinya terimalah sudah, pilpres sudah selesai. Maka dia ajak kubu Anies dan kubu Ganjar terima hasil pemilu 2024 ini. Bagus, jangan manas-manasin terus lah gitu ceritanya. Nah ini juga menarik nih ya, meskipun kalah dan berseberangan gitu ya. Di sini Gimbal 08 mencuit, siapa bilang cuman kemenangan yang menyenangkan, katanya kekalahan juga menyenangkan. Ganjar Pranowo jelas kalah kelas dengan Caimin. Kenapa? Ini Caimin meskipun kalah masih bisa ketemuan rangkul-rangkulan sama Pak Prabowo sama Zulkifli Hasan. Ya, mission complete. Anda pikir PKB mau ikut-ikutan itu manas-manasin situasi? Ya, teriak curang-curang? Ya memang sih masing. Cuman apakah itu akan berkelanjutan? Dari kubu 01 saya ragu. Karena sudah komplit. PKS bilang terima suara rakyat. Surya Paloh sudah cium tangan Pak Jokowi. PKB sudah peluk-pelukan sama Pak Prabowo dan Zulkifli Hasan. Selesai. Oke, masih nggak percaya ya, kita lihat video berikutnya. Satu putaran kemarin P3 kaget nggak sih? Nggak kaget, karena sebenarnya informasi tentang satu putaran itu di internal kami pun sejak 2 pekan sebelum pencoblosan itu sudah terhitung. Apa? Romi bilang, Romi ini adalah orang P3 yang mana partainya mendukung PDIP waktu mengusung Ganjar Mahfud. Dia ditanya, apakah kemenangan satu putaran ini mengagetkan Anda? Dia bilang nggak kaget, karena 2 minggu sebelum pencoblosan di internal mereka sudah tahu. Tapi kalau videonya itu kita tonton penuh, memang ada orang PDIP, Andi Wijayanto muncul dengan idenya metode triangulasi dan malah menyatakan survei-survei yang ada itu salah. Kan pernah saya tayangkan kan, malah dia yakin ada putaran kedua di mana yang berhadap-hadapan adalah kubu 01 dan kubu 03. 02-nya mental. Malah 03-nya yang mental bersama-sama kubu 01. Ya, jadi Gus Romi bilang gak heran, dia sudah tahu 2 minggu sebelum pencoblosan. Anda pikir kalau orang sudah bilang begini, mau ngotot gitu ya, mau bilang ada kecurangan-kecurangan? Enggak lah, dia sudah bilang sudah tahu dari 2 minggu sebelumnya. Jadi PDIP sendirian. Ada Hanura Pak, ada Perindo. Hanura dan Perindo itu tidak ada di DPR sekarang ini. Apa maksudnya? Entar saya jelasin, oke? Nah, kita lihat nih, memang ada di beberapa daerah ada kecurangan-kecurangan. Kan sudah saya pernah jelaskan ya, kecurangan itu bisa dilakukan oleh kubu 01, kubu 02 atau kubu 03. Itu pun bukan dari kubunya itu sendiri, orang-orang di bawahnya. Misalnya dari kubu 01 misalnya, atau kubu 02 atau kubu 03, dari sisi calegnya yang mau suaranya lebih banyak, dia tentu saja bisa melakukan kecurangan-kecurangan. Atau tim kampanye daerah dah yang mau dihargai sama capres-cawapresnya gitu ya. Ya mungkin saja bisa. Oleh karena itu pernah terjadi pemungutan suara ulang di Sampang karena dibilang tuh ada kecurangan tuh. Oke, ada pemilihan ulang di Sampang, coblos ulang ya. Tapi begitu coblos ulang, Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Itu pun kemungkinan besar dari saksi kubu 03 yang cuma 1 ya. Paling gaduh dia yang minta coblos ulang. Begitu coblos ulang dapat berkah 1 suara saja.
Gimana mau ke istana coy, katanya ya. Nah ini dia beritanya, PSU di Sampang, Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Kemudian di mana lagi? Di Kebumen ya, ada PSU lagi, pemungutan suara ulang di Kebumen ya. Nah di sini yang mencuit The Last Dodo, dia bilang apa? Syukurlah suara malah jadi bertambah setelah pemungutan suara ulang ya. Maksudnya suara Prabowo Gibran. Terus minta pemilu diulang. Kalau sampai kejadian seperti ini, apa masih mau teriak curang? Nah, di sini suara Prabowo Gibran bertambah 25 suara. Anies Muhaimin berkurang 21, Ganjar Mahfud kehilangan 17 suara. Ya, mau coba-coba seluruh Indonesia disuruh coblos orang, ya makin merosot lah coy. Ya, jangan buang-buang duit negara lah. Aduh, masih nggak terima. Ini gimana coy, siap menang tapi nggak siap kalah. Nah, ini dia nih, ada lagi ini yang menarik nih. Ini dia nih ya. Di sini ada lagi kasus di Wonosobo, ya. Nah, di sini Maudi Asmara awalnya mencuit harus dibongkar sampai tuntas. Bawaslu Wonosobo sita uang sebesar 250 juta dari panitia pemilihan kecamatan. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah kecurangan dari 03. Ya ada, kan sudah dibilang dari kubu 1 ada, 02 ada, 03 ada. Tinggal dibuktiin aja karena itu bisa berdampak pidana. Nggak peduli mau 01 kayak 03, 02 kayak gitu ya yang melakukan kecurangan, pidana. Temukan buktinya, buktikan, gugat, pidana itu penjara. Ini ternyata 03. Aduh gimana dong? Oleh karena itu, Ganjar bilang ada kecurangan, dibuktikan saja, nggak pernah. Yang coba disuruh coblos ulang malah tambah kalah. Yang di Wonosobo malah 03 yang melakukan. Tapi ngotot minta hak angket. Oleh karena itu, Ganjar Nasdem seakan-akan ngomong nih ke Ganjar. Makanya di Kompas bilang Nasdem soal Ganjar desak hak angket. Nasdem bertanya, apa yang membuat 03 risau? Apa karena kalah? Karena kenapa? 01 nggak pernah koar-koar untuk melakukan hak angket. Walaupun baru-baru ini Anies seakan-akan mendukung hak angket. Oke, Anies mendukung. Dari kubunya partai mana yang mau mendukung? PKS. PKS sudah bilang kok terima suara rakyat. Nasdem udah cium tangan kok Surya Paloh sama Pak Jokowi. Caimin udah peluk-pelukan kok sama Pak Prabowo sama Zulkifli Hasan. Jadi dari Nasdem, dari kubu 01 nggak melihat perlu adanya hak angket. Ya, jadi sekarang apa perlunya hak angket? Kan ada mekanismenya, kalau ada kecurangan lapor, buktikan, tuntut ke Bawaslu bahkan sampai ke MK. Ini mau langsung hak angket. Dia pikir dia pinter kali ya. Oke, dia langsung lagi. Nah, Partai Sosmed mencuit, masih ada pertanyaan saudara-saudara, simple sih statusnya. Tapi begini maksudnya. Nah, di situ ada 2 berita ya. Kita lihat yang sebelah kiri nih yang ada gambar partai-partai, nanti kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan dulu deh. Anies bilang siap soal hak angket. Aniesnya siap. Tapi PKS bilang apa? Tidak bisa dalam waktu dekat. Nggak bisa, lu pikir gampang hak angket? Ada tata caranya. Ya, makanya Ganjar sempat frustasi ya di video saya sebelumnya, bilang kalau nggak bisa hak angket, hak interpelasi lah. Hak interpelasi itu cuma hak untuk bertanya-tanya gitu. Terus buat apa cuma nanya-nanya? Kalau hak angket itu ada penyelidikan, tapi juga DPR tidak bisa menangkap yang melakukan kecurangan. Yang bisa adalah tadi MK yang akan memutuskan yang salah ya dipidana. Jadi nggak ada guna itu hak angket atau interpelasi. Makanya PKS bilang tidak bisa dalam waktu dekat. Apalagi PKS melalui Mardhani Alisera bilang terimalah suara rakyat. Presiden PKS pun kira-kira bicaranya senada dengan Mardhani Alisera. Oke? Nah, kemudian saya juga udah sering nih dapat hal seperti ini. Seakan-akan nih lu lihat nih, ntar kalau ada hak angket Prabowo Gibran tidak akan dilantik. Kenapa? Karena begini, lu lihat tuh, Gerindra sekarang cuma ada 78 kursi.
di DPR yang sekarang ya. Golkar ada 85, PAN ada 44, Demokrat ada 54. Sedangkan kubu 01 dan kubu 03 kalau bersatu, lihat nih suaranya, 128 dari PDIP, 19 dari P3, tambah 59 dari Nasdem, tambah 58 dari PKB, tambah 50 dari PKS. Jadi mereka berteori kalau kubu 01 plus 03 itu bersatu di DPR, suaranya 314. Berbanding dengan kubu 02 yang sendirian, karena Demokrat kan sudah masuk situ ya, cuma 261. Otomatis kalah katanya. Saya bilang, hak angket itu nanti di DPR itu tidak seperti persamaan matematik sederhana seperti ini. Apalagi tadi Anda sudah dengar, P3 misalnya, pendukung PDIP, dia nggak kaget kok satu putaran, artinya dia terima. Anda pikir dia mau ikut-ikutan hak angket? Kemudian Nasdem, udah cium tangan kok sama Pak Jokowi. Anda nggak ngerti ya maksudnya ya? Ya sudahlah, Anda pikirin lah ya. PKB, ya tadi kan Caimin udah peluk-pelukan sama Pak Prabowo sama Zulkifli Hasan. PKS sudah bilang terima saja suara rakyat. Terus Anda pikir masih ngotot nih hak angket? Ya coba aja. Kan Ganjar sendiri sudah frustasi, dia bilang kalau nggak bisa hak angket, hak interpelasi lah. Hak interpelasi itu hak untuk bertanya saja. Jadi Ganjar ini sudah confused dia, ya, sudah nggak ngerti lagi gitu dia. Pak Mahfud tolong dong kasih tahu Pak Ganjar, bilang kalau perselisihan pemilu sudah ada tata caranya, ke Bawaslu, terus tuntutlah, mau sampai ke MK kayak mau kemana tuntut, bukan manas-manasin DPR untuk hak angket. Kasihan deh. Nah, Partai Sosmed mencuit, kalian benar-benar percaya hak angket benar-benar akan terjadi tanpa P3, PKB dan Nasdem akan menelikung di tengah jalan? Maksudnya P3, PKB dan Nasdem kan sikapnya udah jelas gitu, ya udahlah terima gitu. Sebenarnya kurang satu, PKS. Jadi kalau lu masing percaya hak angket akan terjadi, kalian pasti sedang mimpi basah katanya. Jadi menghibur diri sendiri. Saya kasihan loh ya sama teman-teman saya yang mendukung kubu 01 dan kubu 03. Apapun di-create, apapun diciptakan ceritanya bahwa pasti Prabowo Gibran tidak akan dilantik. Wah, udahlah capek saya ngedengerin gitu ya. Nah, kemudian Jimli Asidiki bilang, wacana hak angket cuma gertak sambel lah kalau menurut saya. Kalau tak mau ucapkan selamat, jangan manas-manasin. Maksudnya kalau Ganjar atau kubu 03 bersama Pak Mahfud di sini ya, atau PDIP tidak mau ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tapi jangan manas-manasi ya. Dengan kata lain, kalau Anda tidak bisa membuktikan kecurangan-kecurangan sehingga membuat Anda kalah jadi 16% aja, sebaiknya ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran, gitu maksudnya. Oke? Ini contohnya yang manas-manasin si Poltak nih, Ruhut Sitompul. Lihat nih, hahaha, kelihatan ya, memang lucu. Tapi ingat, kita semua rakyat Indonesia tercinta harus waspada merdeka. Dia memposting sebuah video, ya nggak usah lah saya pernah ada video, ini video lama sebenarnya, ini video lucu-lucuan di mana seseorang lagi mau minum kopi atau makan sesuatu, itu tempat duduknya dekat pinggir beton itu ya, sehingga dia terpleset jatuh. Kalau videonya diputar, dia jatuh, di bagian belakangnya tuh lumpur, tapi di bawahnya dibikin lucu gitu, karena dia pilih 02, saya diamkan, hahaha gitu ya. Ini kan seperti manas-manasin. Harusnya di situasi Pilpres sudah selesai dan tinggal nunggu real count, ya sudah, tunggu aja ya. Toh sebelumnya yang namanya Hasto kan pernah bilang quick count tidak pernah meleset, udah pernah sering saya bahas ya, udah 2 kali saya bahas ya. Kemudian Anies Baswedan juga bilang kalau nggak percaya quick count jangan tes darah, karena orang tes darah itu cuma diambil setetes, bukan seluruh darah disedot. Nah itulah quick count gitu ya. Ganjar juga pernah mendukung quick count waktu dia menang di Pilgub Jawa Tengah. Dia bilang kok ada deklarasi quick count, deklarasi karena real count, ada 2 kali.
Kok Prabowo Gibran sudah deklarasi kemenangan berdasarkan quick count kok marah-marah gitu ya. Anies pun juga bilang kok dia waktu menang di Pilgub Jakarta dia menghargai quick count dan dia percaya quick count. Kok tiba-tiba sekarang berubah semua? Jadi Anda tahu ya sekarang ya, lain kali kalau ketemu politisi seperti ini udahlah jangan dipilih ya. Sebabnya kalau kalah alasannya macam-macam ya. Oke, jadi inilah yang dimaksud oleh Pak Jimli kalau nggak bisa terima kekalahan ya jangan manas-manasi ya. Kalau Anda tidak bisa membuktikan kecurangan-kecurangan sebaiknya Anda berikan selamat kepada Prabowo Gibran. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.